Januari 2025. Hari ini adalah hari Minggu terakhir untuk bulan pertama di tahun ini, Bapak Ibu Saudara. Apa cuma saya yang merasakan waktu ini berjalan cepat banget? Yes. Ya. Saya juga. Ya. Kita semua merasakan itu. Kadang kayaknya butuh waktu lebih banyak lagi supaya kerjaan cepat selesai. Ya. Jelas kita bersyukur untuk semua itu, amin. Yes. Kita bersyukur untuk semua hal yang Tuhan boleh lakukan dan adakan sampai hari ini di hidup setiap masing-masing, bahkan komunitas ini. Oke. Hari ini saya mau berbagi firman Tuhan yang saya beri judul Terus. Terus. Ya, belok kiri jalan terus. Ya, terus. Oke. Saya langsung aja deh ke Yohanes 3 ayat 16. Karena saya lihat wajah-wajah yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Ya. Yang sudah di situ katakan trust. Trust. Gitu kan. Kalau bahasa Inggrisnya harus trust. Ya, Yohanes 3 ayat 16 mungkin beberapa Bapak Ibu Saudara mungkin nggak perlu membukanya karena ini sangat familiar banget kan untuk orang Kristen, karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga Ia mengkaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh apa? Jadi yang percaya tidak akan binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Jelas di tengah-tengah percakapan Yesus bersama Nikodemus, si Om Nikodemus pada waktu itu, Yesus menyatakan hal ini. Ini salah satu pernyataan yang paling terkenal dari Yesus sendiri. Ada beberapa orang Kristen yang kadang fokusnya sedikit berbeda waktu baca atau ingat tentang ayat ini. Mereka fokusnya yaitu hanyalah hidup kekal. Di situ tidak selalu buruk. Padahal yang sedang Yesus tekankan kepada Nikodemus adalah bagian dari yang lain di ayat ini, yaitu kata percaya. Wah, gimana sih Pak Girim maksudnya? Saya bawa teman-teman untuk lihat sesuatu yang berbeda dari biasanya dari ayat ini. Satu hal yang bisa dilihat dari percakapan antara Yesus dan si Om Nikodemus ini, Nikodemus bermasalah tentang percaya kepada apa yang Yesus sedang katakan waktu itu. Ya, Nikodemus sangat kuat di dalam hukum Tuhan, bahkan faktanya dia Farisi. Dia ngerti banget dan hafal banget tentang hukum Tuhan dan seluruh kitab perjanjian lama. Tetapi apa yang sedang diminta Yesus untuk dia lakukan, itu tidak mudah untuk dilakukan, tidak mudah untuk dimengerti oleh si Nikodemus sendiri. Sederhananya, Yesus coba katakan bahwa cara untuk selamat itu cuma satu, Nikodemus. Yaitu percaya kepada anak. Yaitu Mesias, yaitu Kristus itu sendiri. Yang Yesus sendiri yang lagi ngomong itu. Kayak Yesus coba katakan, satu-satunya adalah karena begitu besar kasih Tuhan sama kamu, Tuhan ngirim aku, kalau kamu percaya sama aku, kamu akan hidup kekal. Percaya sama apa yang aku katakan. Kita tahu siapa Nikodemus, ahli Taurat, Farisi, artinya dia orang yang mengerti betul hukum Tuhan jelas. Bahkan mendedikasikan hidupnya untuk ngajar hukum Tuhan itu. Dan semua tentang hukum Tuhan itu dipercaya betul sama Nikodemus. Dipercaya banget sama Nikodemus. Dan itu juga yang dia hidupi. Bahkan sudah jadi gaya hidupnya.
Dia percaya banget apa yang dia lakukan itu yang akan membuat dia selamat. Yang dia lakukan itu yang akan membawa hidup kekal untuk si Nikodemus, untuk dia. Tapi tiba-tiba ada orang lain yang datang yang memberikan info tentang cara untuk hidup kekal jauh berbeda dari yang sudah dia percayai bertahun-tahun. Sangat berbeda sama yang sudah dia kenal, dia dengar sejak kecil. Beberapa dari kamu di tempat ini mungkin mengalami hal ini hari ini. Di mana kamu punya kepercayaan kekristenan tertentu yang kamu percayai banget. Dan kamu rajin untuk itu. Dan setia untuk itu. Karena itu doang yang kamu tahu. Sehingga kamu benar-benar mempercayai dan menghidupinya. Bahkan mungkin udah kayak jadi gaya hidup. Jadi budaya untuk kamu. Jadi stylenya. Ya kan. Jadi gimana pun kekristenan yang kamu hidupi itu. Dan kamu percaya kalau ini semua tak lakukan, ini akan membuat aku jadi orang Kristen yang baik. Tapi kok tiba-tiba sekarang kamu dengar hal yang berbeda. Sekarang kamu dengar hal yang kamu terima akhir-akhir ini jauh berbeda dari semua yang sudah kamu hidupi dan kamu percayai selama ini. Keadaan ini yang membuat kamu ada dalam persimpangan dan pertanyaan. Mana yang benar ya? Mana yang sebenarnya ya? Saya coba bayangkan pergumulan di dalam si Nikodemus. Ini tidaklah mudah Bapak Ibu Saudara. Bayangkan kalau kamu hampir seluruh hidupmu percaya kalau kamu lakukan A, percaya A, dan kalau kamu lakukan A, kamu akan hidup kekal. Terus ada yang datang, kamu harus lakukan B untuk kamu dapat hidup kekal. Bisa ngerti maksud saya pergumulannya? Right? Dia hidup itu. Ternyata dia udah benar-benar mati-matian untuk menghidupi yang A. Ternyata kuncinya sebenarnya yang B. Udah mati-matian dia menghidupi hukum Taurat. Karena dia pikir hukum Taurat akan menyelamatkan. Tapi ternyata hanya percaya sama anaknya saja. Buat kamu hidup kekal. Itu tidak bisa mudah untuk dimengerti si Nikodemus. Nikodemus percaya sungguh hukum Taurat akan menyelamatkan dia. Inilah yang disinggung Paulus berikutnya. Tetapi ternyata percaya pada anaknya, yang percaya Yesus Kristus Tuhan adalah yang akan membuat dia selamat. Pernahkah kamu dalam kondisi seperti ini? Pernah kamu dalam kondisi seperti ini? Apapun yang kamu percayai sebelumnya tentang apa yang akan membuat kamu jadi Kristen yang sesungguhnya gitu. Kamu punya hal itu. Ya, orang Kristen itu harus gini dan kita percaya betul itu yang akan membuat kamu selamat. Terus ternyata Tuhan ngomong sesuatu yang berbeda dan kamu sedikit kesulitan untuk menerima hal itu. Apapun yang kamu percaya sebelumnya tentang apa yang membuat kamu jadi Kristen yang beneran. Dan akhirnya bisa peroleh hidup kekal. Hari ini kita akan ketahui apa yang membuat kamu Kristen. Dan memperoleh hidup kekal itu. Kita lihat lagi ayat ini. Di bagian tengah dikatakan, sehingga ia mengkaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Kepada siapa? Kepada Yesus, kepada anaknya. Dia tidak binasa. Bentar, coba kita sedikit ambil nafas ya. Cek kanan kirinya. Ada muka Nikodemus gak di samping kanan kirinya? Ada Nikodemus gak di sebelahmu? Bayangkan kamu ada di posisi Nikodemus. Orang yang sudah menghidupi dan percaya suatu metode dan hidup-hidupan, percaya kalau metode ini yang akan bawa keselamatan untuk hidupmu. Dan kamu dengar bahwa ternyata untuk beroleh hidup kekal bukan itu yang diperlukan. Mati. Ya kan?
Wes angel-angel nguripi ternyata salah. Lihat, hanya satu cara untuk peroleh hidup kekal, yaitu percaya. Kata percaya ini Bapak Ibu Saudara, dari bahasa aslinya berarti keyakinan dan kepercayaan yang dimiliki seseorang terhadap sesuatu atau seseorang juga. Tetapi lihat sekali lagi ayat ini. Yang diperlukan untuk kamu bisa beroleh hidup kekal bukan hanya percaya, tetapi percaya kepada si anak. Itu nggak boleh dipecah. Ingat. Karena ini benar-benar satu kesatuan yang harus selalu diingat. Yang membuat kamu memperoleh hidup kekal hanya kalau kamu percaya kepada si anak. Bukan asal percaya, itu maksud saya. Semua orang bisa punya kepercayaan. Amin. Aku percaya kalau aku laki-laki tangguh misalnya. Percaya aja. Tetapi hanya kepercayaan kepada Yesuslah yang membuat seseorang selamat, Bapak Ibu Saudara. Di dalam situasi Nikodemus, jangan salah maksudnya. Bukan berarti hukum Taurat itu buruk. Tetapi yang sedang ditekankan Yesus kepada Nikodemus adalah kepercayaan terhadap yang Yesus sedang katakan sama dia waktu itu juga. Bisa mengerti? Yesus tidak mencoba untuk mentiadakan hukum Taurat, tapi yang Yesus coba yakinkan ke Nikodemus bahwa apa yang barusan aku kasih tahu ke kamu, itulah yang perlu kamu lakukan. Yesus sedang ngomong sesuatu. Terkadang Tuhan akan berbicara sesuatu ke hidup kita. Yesus katakan kamu harus lahir baru. Hidup baru harus dialami Nikodemus untuk mendapati hidup kekal itu. Itu pesannya. Tapi Nikodemus kesulitan mempercayai hal itu karena dia kesulitan mempercayai Yesus itu sendiri. Terkadang Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan berbicara sesuatu jauh berbeda dengan apa yang sudah biasa kamu pahami. Dengan sesuatu yang sudah kamu percayai sebelumnya. Cuma supaya ngetes apakah kamu percaya dia atau percaya topiknya doang. Bisa mengerti maksud saya? Kau percaya Yesus atau kau percaya hanya subjek omongannya doang? Yang membawa hidup kekal bagi kita adalah kalau kita percaya Yesusnya. Kalau kamu percaya Yesus, apapun yang keluar dari mulutnya kamu percayai. Ya nggak sih? Ya. Tapi kalau kamu cuma suka dan percaya omongannya, belum tentu kamu suka orangnya. Tapi yang Yesus ngomongkan kalau kamu percaya sama anak, kamu tidak binasa, artinya kamu percaya sama dianya. Dan Nikodemus kesulitan mempercayai dianya, sehingga dia juga kesulitan mempercayai apa yang diomongkan sama Yesus. Mari lihat ayat ini di Amsal 29. Amsal 29 ayat 25 yang sudah dapat katakan trust. Takut kepada orang mendatangkan jerat. Tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Untuk yang punya Alkitab bahasa Inggris, apa yang ditulis di situ? Believe or trust? Trust, betul? Untuk informasi aja Bapak Ibu Saudara, trust dan believe itu dua hal yang sangat berbeda. Ya. Dan ini adalah salah satu yang menurut saya
sedikit bahaya untuk Alkitab terjemahan bahasa Indonesia. Karena memang di dalam bahasa Indonesia keduanya diartikan sama. Percaya dan percaya. Gitu kan? Jadi kalau lucu kalau aku nerjemahin kadang you need to trust and believe. Terus saya nerjemahinnya gimana? Ya kan? Percaya dan percaya. Ya, itu faktanya. Sehingga saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk lihat hal ini. Ya. Padahal keduanya itu berbeda banget antara belief dan trust. Kita lihat slide ini. Percaya Bapak Ibu Saudara atau lebih tepatnya belief dari hanya definisi aja. Berarti menerima sesuatu sebagai kebenaran yang dapat didasarkan oleh bukti, kadang bahkan bukti yang kurang konkret dan mungkin tidak selalu melibatkan tindakan berdasarkan kepercayaan tersebut. Jadi percaya ini biasanya tidak kelihatan tindakannya. Sedangkan trust atau jadi sulit aku nerjemahinnya. Pokoknya saya pakai kata bahasa Inggrisnya aja ya, supaya kelihatan bedanya. Trust menyiratkan tingkat kepercayaan dan ketergantungan yang lebih pada seseorang yang biasanya dibangun melalui tindakan dan pengalaman. Lihat bedanya? Belief tanpa tindakan, trust dengan tindakan. Ya. Kenapa saya tunjukkan hal ini? Karena di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara, di bahasa asli Alkitab, baik di Ibrani maupun di Yunaninya, juga keduanya berbeda. Masalahnya di Alkitab bahasa Indonesia jadi sama, jadi kita bingung. Gitu. Kita lihat lagi di sini, di Yohanes 3 ayat 16, itu kan dikatakan kalau kamu percaya kepada anak, ya kan? Kata percaya di situ itu pakai kata pisteuo, ya. Yang berarti ini dari kata dasar pistis. Semua pinter-pinter ini. Apa arti pistis? Iman, ya kan? Tapi ini berbeda dengan pistis. Walaupun dasarnya pistis, ya kan? Ini pelajaran bahasa Yunani sedikit. Pisteo adalah kata kerjanya dari pistis. Pistis adalah kata bendanya yang tidak perlu ada kerjanya. Tapi pisteo adalah percaya yang dikerjakan. Itulah trust. Adalah kepercayaan yang diikuti oleh sebuah tindakan, Bapak Ibu Saudara. Ini yang dimaksudkan Yesus waktu dia ngomong ke Nikodemus, bahwa yang membuat orang selamat bukan percaya kalau Yesus adalah utusan Yahweh saja. Karena Nikodemus percaya, dia ngomong di ayat awalnya, aku percaya kamu diutus Tuhan yang Maha Besar. Tetapi yang membuat kamu selamat adalah waktu kau melakukan apa yang Yesus katakan. Sedangkan di ayat ini bahasa Ibrani percaya di ayat Amsal 29 ayat 25 ini bahasa Ibraninya adalah Batak. Ya, bukan Batak ya, bukan orang Batak. Yang berarti kepercayaan yang aktif yang muncul kepada perilaku dan tindakan. Ayat ini katakan takut akan menjerat seseorang, tetapi kepercayaan yang dilakukan dan dihidupi akan membuat seseorang itu terlindungi. Ada amin di situ. Ini kan yang jadi inti dari semua yang coba kita lakukan di tempat ini. Kenapa Bapak Ibu Saudara di sini hari ini? Kenapa Bapak Ibu Saudara memuji dan menyembah Tuhan? Kenapa Bapak Ibu Saudara mempelajari Alkitab? Anda mau hidup kekal, betul? Anda mau hidup kekal, betul? Tapi ternyata hidup kekal bukan didapat hanya kalau kamu believe, tapi kalau kamu trust. Bukan hanya kalau kamu punya pistis, tapi kamu harus pistio.
It's a good word. Masalahnya satu-satunya cara untuk kamu bisa terlindungi dan binasa adalah untuk mempercayai Yesus. Trust Yesus. Ini yang sulit untuk diterima Nikodemus pada waktu itu. Bahkan di dalam Yohanes 3, Nikodemus percaya kalau Yesus adalah utusan Tuhan. Tetapi apa yang dikatakan Yesus sulit diterima sama Nikodemus. Sehingga Nikodemus akhirnya tidak bisa masuk ke kerajaan surga. Jadi intinya adalah hanya mereka yang trust kepada Yesus, yang mempercayai perkataan Yesus dengan tindakannya, merekalah yang melakukan apa yang Yesus katakan, dialah yang akan menerima hidup yang kekal. Siapa yang mau hidup kekal? Siapa yang mau hidup kekal? Katakan amin. Amin. Mau saya sederhanakan satu kalimat. Apa yang Yesus katakan, lakukan aja, kamu selamat. Matius 19 ayat 21 sampai 22. Ini cuma saya yang kepanasan atau teman-teman juga kepanasan? Amin. Kita mungkin membara karena membara ini ya. Kita lihat yuk ayat ini mengatakan ini. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berilah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Saya tahu kamu semua sudah familiar sama ayat ini. Nah, saya punya pertanyaan nih, Bapak Ibu Saudara. Apakah anak muda ini tidak taat Taurat? Taat kan? Ya, semua orang tahu ceritanya. Ya dia taati, bahkan semuanya dia ngomong, wah aku udah ngelakuin semua itu. Yesus kata. Lihat sini. Yesus mengatakan sesuatu kepada anak muda itu. Anak muda ini bentuknya sebuah arahan untuk dia lakukan. Sebuah tindakan yang harus dia lakukan. Betul? Kamu pulang, jual semua milikmu, kasih ke orang miskin, datang lagi bro. Gitu kan? Tahu gak sih? Cerita ini bukan hanya tentang uang. Bukan hanya tentang kekayaan. Tetapi ini tentang anak muda ini gagal untuk melakukan apa yang Yesus suruh untuk dia lakukan. Dengan semua alasan yang ada, kekayaan, kepemilikan, kehendaknya sendiri dan lainnya, nampaknya familiar untuk kita semua. Kita juga kadang seperti itu. Kita sulit mempercayai apa yang Yesus suruh kita lakukan karena banyak hal lain yang kita lebih percaya daripada Yesus sendiri. Tapi lihat intinya adalah dia gagal melakukan apa yang Yesus katakan. Dan pada akhirnya kehidupan dia yang melakukan semua Taurat itu tidak membawa kemanapun kehidupannya bagi masa depannya. Karena hanya mereka yang trust kepada anak yang akan dapat hidup kekal. Melakukan hal-hal kekristenan itu baik. Tapi ingat, hanya melakukan apa yang Yesus katakanlah yang membuat kamu selamat. Karena melakukan hal-hal Kristen belum tentu itu yang Yesus suruh untuk kamu lakukan. Tapi kalau kamu melakukan apa yang Yesus katakan, pastilah kamu Kristen. Ada yang mengerti itu? Ya kan? Itu yang membuat berbeda, Bapak Ibu Saudara. Oh, aneh banget nih Pak Giri ngomong berarti aku nggak perlu ngelakuin hal-hal Kristen. Kita lihat di Matius 7 deh. Kita ke Matius 7. Hari ini kita akan banyak di Matiusnya.
Matius 7 ayat 21 sampai 23. Betulkah? Bukan setiap orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kata apa? Melakukan. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku sudah bernubuat dalam namamu? Aku sudah mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat dalam namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang. Siapa yang akan berterus terang nih? Yesus terus terang. Wah, sopo kowe bro? Ora kenal. Aku tidak mengenalmu, dia bilang. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Wow. Nubuat. Mujizat. Ya kan? Dikatakan Yesus jahat. Bisa gak sih bayangin seumur hidupmu sudah berjuang untuk melakukan semua hal yang baik menurut Kristen. Tapi ternyata itu tidak sama sekali buat kamu masuk kerajaan surga. Tahu. Tapi ternyata yang kamu lakukan selama ini bukan inti yang Tuhan mau untuk kamu lakukan. Bukan sesuatu yang Tuhan lihat jadi sesuatu yang kebaikan. Malah kejahatan sama dia ngomong di sini. Bukan menjadi nilai yang membuat kamu menerima keselamatan. Saya lahir Kristen, Bapak Ibu Saudara, ceprot Yesus Tuhan gitu. Ya kan? Langsung Kristen pokoknya. Ya kan? Saya tumbuh di dalam budaya keagamaan Kristen jelas, yang kuat banget. Gereja hampir tiap hari, wong saya tinggal di gereja. Ya kan? Budaya gereja yang kuat, tapi di satu titik ayat ini menampar saya banget. Oh, saya sibuk banget ngerjain semua hal. Dari ngatur kursi sampai nyolokin listrik, sampai WL, sampai jemput-jemput jemaat, sampai semua pokoknya, gitu kan. Tapi saya sadar bahwa wah, bernubuat adalah hal yang baik, betul? Ya kan? Mengusir setan hal yang baik nggak? Ya, kayak film pengusir setan. Mujizat apalagi? Wah, keren banget. Tetapi ternyata itu bukan menjadi inti yang Tuhan mau. Saya agak khawatir kalau semua yang saya lakukan jangan-jangan tidak membawa saya kemanapun, bahkan mungkin nggak dekat sama gerbang kekekalan. Waktu itu melakukan hal rohani bukan yang membuat kamu selamat, ingatlah ya. Melainkan melakukan apa yang Yesus katakan ke hidupmu yang buat kamu selamat. Bukan tentang bagaimana kamu memanggil Dia, bukan juga tentang apa yang kamu lakukan dalam namanya, tapi tentang melakukan apa yang Dia suruh untuk kamu lakukan. Itu saja Bapak Ibu Saudara. Bukan tentang kegiatan rohani yang coba kamu penuhi supaya checklist, aku udah doa pagi hari ini, aku udah baca satu pasal hari ini, aku udah berdoa gini, checklist gitu. Bukan itu buruk, tapi kalau itu yang kamu pikir kamu bisa selamat, kamu kehilangan inti yang sesungguhnya. Karena inti sesungguhnya adalah Yesus ngomong sesuatu dan kamu lakukan. That's it. Masuk akal atau enggak? Mengerti atau enggak? Kamu paham atau enggak? Ini bukan intinya. Intinya hanya lakukan aja. Intinya adalah siapa yang percaya, siapa yang trust, siapa yang percaya dengan menunjukkannya, dengan melakukan, kamu akan beroleh hidup yang kekal itu. Saya mau nyatakan hal yang sederhana banget hari ini. Tidak terlalu ribet. Ya kan? Yang barusan saya katakan gak ribet kan? Kisah Rasul 16 ayat 31.
Hei Dasa. Kisah Rasul 16 ayat 31 yang udah dapat katakan trust. Coba cek kanan kiri yang udah dapat belum? Udah. Ini kan? Kayak dikatakan, oh, ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Lagi kita temukan di sini, Paulus dan Silas di penjara waktu itu. Tapi singkat cerita, Tuhan melakukan semua hal luar biasa, mereka bisa keluar dari penjara. Tetapi apa yang terjadi di sini adalah karena tindakan dan perilaku Paulus dan Silas, kepala penjara itu takjub karena mereka nggak kemana-mana. Karena apa yang dilihat muncullah pertanyaan di kepala si kepala penjara. Itu di pikiran si kepala penjara ini muncul pertanyaan, apa yang aku harus perbuat untuk aku bisa selamat, supaya aku selamat. Lihat apa jawaban Paulus dan Silas di ayat berikutnya, di ayat 32. Dikatakan ini, jawab mereka, percayalah kepada siapa? Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Yang Paulus coba katakan adalah, hey, trust, hey, percaya dan lakukan apapun yang Yesus Kristus katakan, dan kamu dan seisi rumahmu akan selamat. Pistio, percayai dengan melakukannya. Trust kepada Yesus Kristus, tidak hanya engkau yang selamat, tapi seisi rumahmu. Berapa yang mau seisi rumahnya selamat? Katakan amin. Amin. Banyak-banyak orang Kristen mempercayai ini sebagai bentuk bahwa semua orang Kristen harus believe, harus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan kamu akan selamat. Itu kenapa tadi di awal saya bilang terjemahan ini membahayakan banget. Membuat orang cuma ngertinya pendek banget. Padahal ini bukan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang menyelamatkan seseorang bukan hanya percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Yang menyelamatkan seseorang adalah hati yang mau mengikuti apapun yang dia katakan kepada hidupmu. Hati yang mau mengikuti apapun yang Yesus katakan untuk kamu lakukan. Ayat ini sangat-sangat bisa disalahartikan dengan doktrin kepercayaan saja. Di mana banyak orang percaya, kalau kamu hanya percaya aja pada Yesus, pasti kamu selamat. Percaya aja. Which is ya betul. Cuma akhirnya cuma percaya secara pikiran tok, itu masalahnya. Percaya yang belief itu tadi. Yang tidak muncul dalam tindakan. Aku percaya, gimana? Katakan aku percaya itu. Tuhan yang Maha Kuasa ya. Perkataan aku percaya itu sampai diomongin tiap minggu. Bahayanya adalah ngomong tiap minggu tapi kamu nggak pernah ngikuti Tuhan Yesus, itu problem. Waktu Yesus ngomong sesuatu untuk hidupmu dan kamu nggak melakukannya, itu problem. Nikodemus tiap hari dia baca Taurat, Bapak Ibu Saudara, dia mungkin hafal. Anak muda yang kaya tadi, dia ngerti banget Taurat, dia ngelakukan semuanya sudah. Dia nggak pernah melewati garisnya. Tapi begitu Yesus ngomong sesuatu, nggak dilakukan. Dan apa pada akhirnya? Dia juga nggak selamat. Di mana banyak orang Kristen, kalau kamu percaya Yesus, saya pasti selamat. Akhirnya banyak dari kita hanya bertahan di titik belief aja dan tidak melakukan apa-apa. Siapa yang percaya kalau Prabowo Subianto adalah Presiden Indonesia? Ada? Ya? Semua rakyat Indonesia ini percaya pasti. Kecuali lawan politiknya mungkin. Tapi kira-kira seberapa banyak rakyat Indonesia benar-benar melakukan aturan yang Prabowo keluarkan? Belum tentu, tergantung aturannya apa, Pak. Masalahnya adalah itu juga yang terjadi di hidup kita sebagai orang Kristen.
Bertahun-tahun kita diajar untuk mempercayai gelar dan siapa Yesus. Which is gelar dan siapa Yesus tidak pernah salah. Asal kamu percaya kamu selamat. Kalau Yesus itu kamu percaya kalau Yesus adalah Tuhan, kamu selamat. Mereka yang berseru-seru Tuhan, Tuhan tadi di Matius 7. Mereka percaya loh siapa Yesus. Mereka pakai nama Yesus juga. Bahkan mereka melakukan segala sesuatu dengan nama Yesus. Tapi mereka tidak pistio. Mereka tidak batak. Mereka tidak trust. Mereka tidak kenali Tuhan. Karena mereka tidak pernah melakukan apa yang didengarnya dari Tuhan. Terasa seperti kayak udah coba ngerjain segala sesuatu untuk Tuhan, ya kan? Tapi kita datang ke suatu perayaan pernikahan, sudah pede dengan semangat mau masuk. Gitu. Sampai pintu gerbang ternyata kamu gak diundang. Atau kamu bawa undangan dan tiket yang salah. Gitu. Matius 7 itu kayak gitu. Kamu bawa semua bukti yang udah kamu lakukan, tapi ternyata bukti itu tidak membuat kamu masuk. Is that so sad, right? Yeah. Udah lihat perbedaan antara belief dan trust hari ini? Dan juga perbedaan yang sangat besar pada hasil akhirnya. Ya, hasil akhirnya jauh berbeda. Ya, kita perlu percaya Yesus adalah Tuhan, betul. Ya, kita perlu memiliki pistis iman itu terhadap dia, siapa dia. Tetapi yang menyelamatkan bukan hanya iman tentang siapa dia, tetapi yang menyelamatkan kamu adalah pistio, trust, percaya yang muncul pada tindakanmu. Di mana setiap apa yang dia katakan itulah yang kamu lakukan. Makanya saya sangat hati-hati untuk tidak melakukan hal baik saja. Tapi saya melakukan apa yang dia katakan. Karena yang dia katakan pasti baik. Kita ke Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Kalau ngomongin tentang trust, ayat ini masa nggak disenggol kan itu. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ada beberapa poin yang saya mau lihat dan kasih dari ayat ini, Bapak Ibu Saudara. Pertama, musuh terbesar kita yang membuat kita tidak bisa batak atau trust atau pestio adalah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Itu musuh terbesar. Ini bisa dua konteks. Pengertianmu sendiri alias pikiranmu sendiri, atau juga sesuatu yang lahir dari pikiran manusia. Kamis kemarin kita bicara banyak tentang ini. Ada virus di sini. Ya kan? Virus yang menentang terhadap apa yang Yesus sudah katakan ke hidupmu. Dan itu yang membuat kamu akhirnya tidak melakukan apa yang sudah dikatakan. Masalahnya adalah kalau kamu lebih memilih bersandar pada pikiran yang menentang kepada Yesus itu yang bahaya. Takut atau khawatir adalah lawan nama percaya, betul? Memang itu berasal dari dua hal yang berbeda. Bersandar pada pikiran kita akan bersandar pada pikiran yang menentang perkataan Yesus akan menghasilkan kekhawatiran. Sedangkan trust pada perkataan Yesus akan menghasilkan perlindungan. Misal tadi katakan. Jadi kira-kira kamu mau pilih yang mana? Kemarin kita berbicara tentang bagaimana mengendalikan pikiran, ya kan? Kita nggak bicara tentang bagaimana mengendalikan api.
Bagaimana mengendalikan air, kita bukan eng. Ya. Kita bicara tentang mengendalikan pikiran. Menawan dan membinasakan pikiran yang menentang perkataan Tuhan itu. Dan akan membuat kamu terus bertahan pada apa yang Yesus katakan. Di ayat ini juga dikatakan, akuilah dia di dalam segala lakumu. Di dalam terjemahan yang lain, dengarkan ini. Mintalah kehendaknya dalam setiap langkah hidupmu, maka dia akan menuntunmu ke jalan yang benar. Artinya saat kau memilih untuk bersandar pada apa yang dia katakan, itu terlihat dengan cara bahwa di setiap langkah hidupmu, kamu harus pastikan kamu berjalan pada kehendaknya. Kamu harus pastikan kamu berjalan sesuai dengan apa yang dia katakan, sehingga kamu dapat berjalan di jalan yang benar. Apakah ada yang mau jalan di jalan yang benar? Akui dia dalam semua apa yang mau kamu lakukan. Maksudnya harus bawa kehendaknya terhadap semua tindakanmu. Alias berarti kamu sedang coba melakukan apa yang sedang kamu dengar dari dia. Untuk memperoleh hidup kekal, Bapak Ibu Saudara, kamu perlu berjuang untuk melakukan apa yang dia katakan. Saya rasa teman-teman bisa bersaksi ke dirimu sendiri deh. Sebagian besar di tempat ini. Ikut Yesus. Ikut apa yang Yesus katakan itu nggak mudah, betul? Atau cuma saya yang ngerasain? Cuma nawan pikiran aja sulit banget kok, itu udah seriusan. Ya kan? Sulit. Karena sulit itu tidak mudah. Saking sulitnya kita merasa seperti lewat jalan yang sempit. Ya, bergula dengan pikiranmu, mematikan dan menawan pikiranmu, melawan pikiran-pikiran, perkataan-perkataan yang melawan perkataan Yesus itu. Nggak mudah. Kadang kita melakukannya harus setiap hari. Ada mungkin beberapa orang harus melawannya beberapa kali dalam sehari. Ya kan? Tapi satu hal yang pasti, siapa yang trust Yesus, kamu tidak akan binasa. Tahu gak sih? Yesus pernah bilang, masuklah ke jalan yang sempit karena jalan yang lebar penuh kebinasaan. Memang untuk memperoleh hidup kekal tidak semudah yang kamu hanya percaya gitu. Untuk memperoleh hidup kekal, kamu perlu berjuang untuk melakukan apa yang dia katakan. Dan memang sulit. Dan waktu kesulitan itu kamu akan ngerasain serasa kayak berjalan di jalan yang sempit. Tapi jelas jalan yang sempit tidak berujung pada kebinasaan. Usahamu perlawanan terhadap pikiranmu itu sendiri tidak akan sia-sia, Bapak Ibu Saudara. Tidak akan sia-sia, Bapak Ibu Saudara. Amen. Perjalanan di jalan sempitmu tidak akan sia-sia. Karena itu akan menyelamatkan hidupmu. Jadi semangka. Semangat kakak. Semangat. Ya. Pertanyaan saya sederhana. Kira-kira Bapak Ibu Saudara, kamu mau jadi believer atau truster? Bener gak sih truster? Ya. Ya. Kau mau jadi orang percaya doang yang aku Kristen, aku percaya Yesus Tuhan, atau kau mau melakukan apa yang dia katakan? Yakobus ngomong gini nih, Yakobus 1 ayat 25. Kalau mau buka boleh deh. Yakobus 1 ayat 25. Di situ. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar dan melupakan, tetapi apa? Sungguh-sungguh melakukan. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Oh, lanjut lagi di ayat 17 pasal 2. Dia juga ngomong gini, Yakobus.
Ya, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai apa? Perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah koit, mati. Ya. Jadi kalau pistis tidak disertai pistio, itu percuma maksudnya Paulus. Maksudnya Yakobus. Sangat jelas ini semua bahwa tidak ada percaya yang bisa menyelamatkan, tetapi tindakan hidup yang berdasar kepada apa yang Yesus katakan, disitulah menunjukkan kalau kamu benar-benar percaya Yesus. Dan itu yang akan menyelamatkan kamu. Hal yang sangat sederhana sekali, hanya melakukan apa yang Yesus suruh. Sederhana. Kan? Sederhana sekali. Ya kan? Tetapi ternyata Nikodemus saja gagal. Anak muda yang kaya tadi gagal juga. Menjual apa yang dia miliki itu tidak sulit loh. Ya kan, sederhana banget kan? Pulang jual. Ya kan? Jual pokoknya. Dia cuma perlu pulang ke rumah jual semuanya. Tapi itu yang menjadi sulit karena dia nggak percaya bahwa apa yang keluar dari mulut Yesus adalah kebenaran yang membuat dia selamat. Apa yang Yesus katakan jauh berbeda sama apa yang dia percayai selama hidup. Trust bukan tentang melakukan sesuatu, tetapi tentang melakukan apa yang dia suruh untuk lakukan. Spesifik banget. Sudah sekian lama kita tertipu dengan paradigma belief saja. Percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, kamu pasti selamat. Gak perlu melakukan apapun. Duduk santai, yang penting di KTP-mu Kristen. Nanti jangan lupa kalau mati, bawa KTP-nya di peti mati. Saya bisa nunjukin, saya Kristen Pak. Gitu. That's a good word. Sekian lama kamu tertipu dengan paradigma itu, ya kan? Gak perlu ngelakuin asal kamu percaya, pasti kamu selamat. Bagi saya doktrin itu terdengar seperti jalan yang lebar tadi. Mudah tapi ujungnya binasa. Yakobus pun juga katakan iblis pun juga percaya loh. Iblis percaya kalau Yesus itu Tuhan. Makanya waktu Yesus muncul di Gerasa mereka ketakutan. Yesus belum ngomong apa-apa. Kira-kira kalau kamu cuma percaya Yesus sama dengan Tuhan, levelmu masih setara sama Begitu percaya kamu dengan paradigma itu, begitulah Yesus suruh kamu lakukan sesuatu, kamu tidak bisa melakukannya karena itu di luar dari apa yang kamu pernah percayai. Yohanes 3 ayat 16 bisa jadi jebakan, tapi sesungguhnya di dalamnya luar biasa banget. Ya memang Alkitab mau pakai kata percaya, tapi yang dimaksudkan bukan pistis, bukan cuma mengimani saja. Bukan cuma mengimani bahwa Yesus adalah Tuhan saja. Tetapi pisteo adalah trust yang harus dilakukan. Bagi mereka yang percaya kepada Yesus tidak akan binasa. Bagi mereka yang melakukan apapun yang Yesus katakan tidak akan binasa, gitu maksudnya. Hampir semua orang di sini lahir believer. Hampir semua. Ren langsung. Hampir semua. Ya kan? Makanya saya sebut hampir semua. Tetapi hari ini kita mau berubah menjadi orang yang trust sama Yesus. Amin. Tidak bertahan cuma mengimani saja. Ya. Dari orang percaya Yesus adalah Tuhan, menjadi orang yang melakukan apa yang Yesus katakan. Perubahan itu yang kita mau alami mulai hari ini. Kalau engkau rindu untuk melakukan hal itu, kita mau lakukan bersama-sama mulai hari ini. Saya tahu kau mau hidup kekal. Kau mau hidup kekal itu? Atau mau hukuman yang kekal? Ada? Ada yang mau hukuman yang kekal? Saya bisa nyales dua-duanya sih. Hanya ini caranya. Pestio. Trust apapun yang dia suruh untuk kamu lakukan. Kalau kamu mau meningkatkan imanmu hari ini,
tidak cuma pistis tapi berubah menjadi pestia. Kita bangkit berdiri dan berdoa yuk. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Engkau luar biasa bagi hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Kadang kami cuma jadi orang yang punya iman Kristen, tapi tidak percaya sepenuhnya terhadap apa yang Kau katakan. Bantu kami untuk menghidupi apa yang telah Engkau katakan sampai hari ini. Dan teruslah berbicara kepada setiap kami, agar kami tahu apa yang kami harus lakukan. Kami mau hidup kekal, mau hidup bersama Engkau di dalam kekekalan. Itu saja yang kami kehendaki Tuhan. Bantu kami untuk taat tentang apa yang Engkau katakan. Kami tidak mau jadi seperti Nikodemus dan juga tidak mau jadi seperti anak yang kaya ini. Tapi kami mau jadi orang yang akan menikmati kekekalan bersama Engkau. Sekali lagi yang mau berdoa untuk semua orang di tempat ini Tuhan. Teruslah berbicara atas mereka dan hidup mereka. Dan bantu mereka untuk taat akan apapun yang Kau katakan. Kami mau melakukan apa yang benar bukan apa yang baik saja. Kami mau melakukan apa yang Kau katakan bukan hal-hal Kristen doang. Kami tidak mau melakukan sesuatu kalau bukan Engkau yang nyuruh. Dan mulai hari ini kami mau melakukan semuanya dengan perfect dan baik. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin. Amin, Kak. Yeah. Nyales. That's good, Kak. That's good. Amin. I know you said that you don't like, or you don't want to preach the same message twice, but there's so much that God gave you there that speaks so powerfully to the people of Indonesia, both Muslim and the Christians. Like that same message is just so good because, you know, my Muslim niece is back there, like, and she needs to hear, like, you know, that whole life, you go through your whole life thinking this is the right thing. But then you realize, oh, I was wrong all my life. As you were preaching, I was just like, Lord, speak to her heart. You know, these words. Amen. Because I was reading your English, but you know. You can understand from the English? Yeah, oh yeah. Yeah, it's very clear from the English. Yeah, I made a lot of notes actually. If I, you know, this is something I might take some of it and use it in my life. But yeah, I like the example of the wedding. And then there was one little question. Probably because only those who trust their children will live eternally. Because I use Anna, it's a son. Yeah. Who trusts the son. Who trust the son? Okay. Yeah. I was like, I know there's something Yeah, something missing. here. But, Google. can you imagine if you struggled all your life and done all the good things, but it turns out that what you did it's really good. Yeah, the one that slapped me. It is, I did a lot. Yeah. I just wrote here. Oh, I did write Proverbs 14:12 is Proverbs 14:12 is my favorite verse in the Bible. It says, there is a way that seems right to a man, but in the end it leads to death. And that's it. That's what you're saying. You know, there's a way you think right, but it doesn't give you right. Oh, college. Thank you. Yeah. I was struggling. My brother and wife are down. Yeah. They're not going anywhere right now. Aku harap sih nggak terlalu biasa enggak. It's not, Kak. It's not biasa. You can It's big. Lucas, sorry. She's Apa sih? Tahu. Another perspective aja. Amen.
Simple, ini message tentang salvation. Tapi ini bentuk message salvation untuk orang Kristen. Iya. Untuk naikin level. Iya. Naikin level. Lebih dalam daripada yang jadi lihat. Iya. Iya. Tapi aku mikir sih, kan Kamis kan kita minister of the Holy Spirit. Atau minister Itu video dari mana? Oh my lord. Wait for a second, Rancho. I'm sorry. I'm so sorry. Oh, maaf Gwen. I'm sorry. I'm so sorry. Berenang sekarang baru sudah